Untuk mau Idul Hasanah serta tausiah kami sumanggaken kepada Al Mukarrom Kiai Haji Ahmad Baudin Nur Salim. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Yang sangat kami hormati Staf Khusus Menteri BUMN Bapak Arya Sinulinga. Ini ada Pak Aryo, ada Pak Bima, dan ada beberapa pejabat dari BUMN, juga teman-teman dari BUMN. Semua pekerja, semua yang ikut menangani BUMN yang saya hormati. Di sini juga ada PJ Bupati Rembang yang saya hormati, Bapak Imam. Saya ini tidak tahu kalau Pak Aryo itu pejabat BUMN. Tahunya saya itu pengikut Gusmi. Jadi ini bagian dari ya agak-agak kecelakaan itu. Jadi nggak mau khataman sendiri, nyuruh orang lain khataman. Itu khas pejabat itu. Jadi pejabat itu kalau punya karep itu biasanya gitu. Doa ya diorderkan, khataman juga. Ini makanya punya utang ini, harus kapan-kapan khatam sendiri. Jangan nyuruh orang lain apa khataman, beliau sendiri mungkin gak khataman kan? Tapi ini memang khas kiai ya. Jadi kalau di dunia khas kiai itu meskipun pejabat, kalau di depan kiai itu ya harus tetap kayak santri. Beliau beberapa kali ke sini dan tidak dengan status sebagai pejabat, sebagai santri. Saya tadi ngasih tag atau takbir dalam bahasa pondok supaya nanti diserahkan kepada putra-putra Gusmi bahwa tradisi yang beliau lakukan itu sudah benar sesuai referensi atau rujukan-rujukan kitab yang ada di beberapa pesantren. Saya sedikit cerita tentang hubungan pejabat dan kiai. Dulu Imam Malik itu ngarang kitab namanya Al-Muwatta. Itu dikarang 16 tahun. Jadi bisa dibayangkan, dikarang orang yang sangat alim, masih ngarangnya dalam waktu 12 tahun. Ditirakati, disolati, diteliti, diulang lagi sampai 16 tahun. Saking populernya kitab itu, seorang presiden, kalau dulu era khilafah ya, itu minta supaya Imam Malik datang ke istana mengajarkan Al-Muwatta ke putra-putra Harun Ar-Rasyid. Ini saya agak muji sisi benarnya Pak Aryo. Apa kata Harun Ar-Rasyid ketika didatangi ajudan presiden? Al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu disoani, bukan yang soan. Jadi ini ya agak benar lah, BUMN ini sudah benar ini, mau datang ke sini. Tapi jangan hitung utang. Saya pernah datang Gus, nanti kapan-kapan kau yang datang. Nah, itu enggak ikhlas kalau itu ngawur sekali itu kalau. Singkat cerita, Harun Rasyid itu datang. Imam Malik itu orang yang sangat menghormati ilmu, sehingga beliau duduk di atas, di sofa di atas. Karena Harun Rasyid itu presiden, khalifah, beliau ngiranya itu dipersilahkan duduk setingkat Imam Malik. Akhirnya beliau duduk berdampingan dengan Imam Malik. Kata Imam Malik sebelum ngaji, di mana-mana orang ngaji itu harus sopan, nggak boleh orang ngaji setara dengan gurunya. Turun Imam Harun Ar-Rasyid turun terus awor santri-santri. Baru Imam Malik mau mulai ngajar. Suatu saat Imam Malik itu datang ngurus KTP, datang ke istana. Kata Harun Rasyid, kenapa engkau tidak minta supaya kami yang ngurus? Kata Imam Malik, saya kalau urusan negara itu rakyat, sehingga saya daftar ya antri. Tapi kalau urusan ilmu, kamu santri saya. Jadi orang dulu itu sudah profesional. Jadi kalau Harun Rasyid pas ngaji sebagai santri, tapi kalau Imam Malik ngurus KTP ya sebagai rakyat. Ya antri, ya beliau yang datang. Jadi itu sudah ada percontohan hubungan yang sangat elegan, yang sangat saling menghormati antara seorang umara, yaitu zaman itu Harun Ar-Rasyid, dengan Imam Malik.
Padahal kitab Muwatta itu kitab yang sangat luar biasa. Akhirnya suatu saat anak-anaknya Harun Rasid itu disuruh ngaji. Niku penggaweannya niku pekerjaannya itu suruh bawa kendinya Imam Malik kalau mau wudu. Karena suatu saat Imam Malik wudu, yang mengucurkan air itu putranya Harun Ar-Rasyid. Hanya dikucurkan ketika basuh wajah dan tangan. Pas Harun Rasyid lewat, dinasihati juga, halla ghusal taqodamaihi. Harusnya kamu tidak hanya mengucurkan untuk wajahnya, juga untuk kakinya. Padahal itu anak seorang presiden. Jadi betapa dulu itu harkat dan martabat ilmu itu sangat dihormati. Nah, kenapa demikian? Karena ilmu ini yang membentuk sebuah bangsa. Jadi kalau kita berpikir jernih ya, oke kita ada BNN ya, polisi yang nangani narkoba, terus ada beberapa jabatan atau institusi negara yang bisa mengawal kecurangan, misalnya ada KPK, ada BPK dan sebagainya. Tapi tanpa masyarakat dibentuk kiai dan dibentuk norma-norma agama, itu capek. Mayoritas orang tidak mencuri, itu ya barokahnya dididik kalau mencuri itu dosa, kalau nanti masuk neraka. Sebelum ada KPK dan BPK, itu orang tidak nyuri ya sudah banyak. Karena memang nggak nyurinya itu faktor agama, bukan karena takut KPK. Artinya tanpa agama, tanpa nilai-nilai norma, itu nggak bisa kebayang Indonesia. Karena orang nanti nggak maksiatnya atau nggak salahnya itu takut aparat, bukan takut Tuhan. Makanya kalau guyonan anekdot khas itu, ada orang melanggar rambu-rambu, ketangkep polisi. Kamu tidak tahu kalau ini larangan? Ya tahu Pak. Kenapa tetap melanggar? Karena tidak tahu Bapak di sini. Itu menunjuk polisinya. Itu khas Indonesia. Jadi kalau nggak melanggar itu karena takut aparat, bukan karena kesadaran hukum. Tapi kalau urusan rambu-rambu itu seperti itu. Tapi kalau urusan orang tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, itu hampir mayoritas orang Indonesia itu karena takut azab Allah atau takut dosa. Sehingga di desa terbelakang yang nggak terjangkau polisi atau di daerah-daerah yang sangat terpencil, itu perilaku leluhur, yaitu tidak nyuri, tidak zina, tidak apa, itu ya tetap jalan. Karena mereka memang dididik oleh agama. Sehingga keinginan kita terbesar adalah bahwa sesuai konsep Imam Ghazali, al ulama wal umara tau amani. Jadi ada sinergi lah antara ulama dan umara. Dulu biasa raja-raja itu ngaji sama ulama. Tapi ulama juga biasa antri di kerajaan untuk ngurus administrasi negara. Jadi beliau-beliau ya bisa sebagai rakyat, tapi juga sekaligus sebagai guru. Karena beliau-beliau ini orang-orang yang bisa menanggalkan egonya. Lalu kenapa kerajaan dulu itu begitu kuat? Ada contoh paling populer dalam mengelola negara, yaitu Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Itu bajunya, jubahnya itu ada 12 jahitan, saking jeleknya. Jadi saking jeleknya itu 12 jahitan. Ada pernah seorang kiai yang cerita, ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh pasukan Umar, itu beliau harus naik unta dari Madinah sampai Yerusalem. Karena kerajaan yang ditaklukkan itu membayangkan Umar itu seorang presiden, seorang khalifah, pasti wah. Itu ternyata pas sampai gerbang Yerusalem itu Umar itu yang nuntun unta. Karena ketika unta itu hanya satu, sama pengawalnya bilang, saya mau naik unta asal gantian. Ya 2 kilo Umar naik, 2 kilo ajudannya yang naik, sampai Pak. Lah pas mau pintu gerbang itu pas giliran Umar yang nuntun. Kata ajudannya, kali ini jenengan yang naik saja. Enggak, saya enggak mau bohong. Jadi yang disambut ya ajudannya. Karena ajudannya pakaiannya lebih bagus dan Umar pakai tadi jubah yang berjahit 12. Jadi betapa orang-orang dulu itu ketika jabat itu malah tasawuf. Karena itu tadi dipandu oleh agama. Setelah itu ada beberapa sahabat yang usul, ada pesta gitu, karena ini hari kemenangan. Kata Sayyidina Umar,
Inna Allaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Di antara kritik Allah kepada orang-orang yang enggak benar adalah jatah kenikmatan kamu sudah kamu habiskan di dunia, maka di akhirat sudah tidak ada jatah. Maka kata Umar, astabqi thayyibati, jatah-jatah kenikmatan saya biarkan utuh, maka tidak saya nikmati sekarang. Nah makanya ini saya sekaligus minta sama BUMN, pokoknya nggak usah lah ngundang saya, ribet. Selain ribet ya soalnya ngaji saja. Nah ini jadi kiai itu ya bingung, ya sering dihormati orang, dicucuk, kadang disangoni, kalau kadang ya mikir, nak jatah kuntek terus piye. Makanya saya tuh ya sering ngebes, ya biasa saja hidup saya. Karena saya tidak ingin jatah saya ini habis. Tapi kadang-kadang orang itu ingin berlebihan menghormati kiai. Saya berkali-kali bilang, ketika ada orang menghormati saya itu yang repot saya. Yang menghormati benar karena menghormati kiai. Tapi kiainya yang masalah kan. Kalau tidak bisa ngelola hatinya jadi tamak, jadi ribet. Makanya ini kan, ya sudah saya tetap sebagai kiai ngajarkan ikhlas. Makanya guyonan di kitab-kitab dulu, kalau ada orang cantik sowan kiai itu kata kiainya, saya yang bingung. Kamu melihat saya ibadah, saya melihat kamu masalah. jadi tapi kalau kiainya agak soleh ya enak, sama-sama seneng kan. Masalahnya kita ini soleh, paling enggak berusaha soleh lah. Ya jadi kalau Pak Aryo sowan sini itu dia benar, sudah sopan lah sama kiai, beliau pejabat sopan. Saya yang masalah kan. Misalnya saya ke Jakarta terus ingat Pak Aryo ingin difasilitasi, saya kan jadi repot. Makanya kemungkinannya kecil, kalau saya ke Jakarta tak hubungin itu kecil dan tidak perlu tersinggung. Saya selama ini ya sering ke Jakarta ya biasa. Saya hampir per 3 bulan atau 4 bulan datang ke pondoknya Pak Kures. Ya jarang hubungi pejabat. Ya sudah kalau mau ngaji aja. Nah, kenapa saya menekankan ikhlas? Karena ini kan acara khataman. Di antara pokok dari ajaran Quran adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kalau sudah berani beragama ya kita harus ikhlas. Dan saya berkali-kali bilang ikhlas itu mudah, harus dilatih. Saya berkali-kali memberi analogi itu gampang sekali. Lama sekali kita bilang kalau yang putih itu putih. Lama sekali kita bilang yang hitam itu hitam. Itu tidak ada yang gaji. Kenapa kita mengatakan tembok ini putih? Karena memang putih. Kenapa orang mengatakan peci itu hitam? Ya karena memang hitam, itu tidak ada yang gaji dan semuanya ngomong seperti itu. Tapi pas Anda ngomong Allah itu Tuhan, minta masuk surga. Pas hubungan dengan Tuhan itu selalu tidak ikhlas. Padahal kita biasa ngomong hakikat ini ikhlas. Kita ngomong tembok ini putih ikhlas, ngomong peci hitam itu. Pas ngomong kalau Allah itu Tuhan, minta surga. Padahal bedanya apa? Hanya sama-sama ngomong mengatakan sesuatu yang nyata. Jika saya berkali-kali bilang dan ini akan saya kampanyakan sampai saya mati. Di antara gejolokan Allah sama orang soleh. Jadi orang soleh itu nanti juga digojlok sama Allah. Kenapa kamu nyembah saya? Karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Karena saya takut neraka ya Allah. Berarti kalau saya ada bikin surga, ada bikin neraka, kamu tidak nyembah saya. Ya udah gitu Gusti tempat nyembah jenengan. Tapi kadung kliwat alasannya itu. Makanya saya itu tidak pernah bilang ke anak saya gini, kamu harus syukur karena bapak dapat pekerjaan. Tidak pernah saya. Kamu harus syukur bapak punya uang, tidak pernah. Nanti syukurnya nunggu bapak punya uang. Kalau nggak punya uang nggak bapak, ribet. Maka ini yang bupati, yang pejabat tidak usah syukuran bapak naik pangkat, bapak direktur BUMN. Nanti kalau enggak sudah pensiun sudah syukurnya hilang. Nah, karena ini kan ngaji sama kiai ya, saya ajarkan khas kiai. Saya sampai sekarang ya tidak nikmati kebesaran nama saya atau apa, karena tadi memang harus dilatih. Kalau kita bisa mengatakan putih itu ikhlas, tanpa tekanan, tanpa imbalan. Kenapa pas mengatakan Allah Tuhan harus minta surga? Padahal Allah itu tetap Tuhan meskipun tidak menciptakan surga dan neraka. Nah dari pemahaman seperti ini, para mufassir itu tahu kualitas kalimat fattaquni ya ulil albab. Takutlah kepada saya. Jadi kualitas kata fattakun naro sama fattakuni itu bagi orang-orang hakikat lebih takut kalimat fattakuni. Kata orang-orang tasawuf neraka itu nanti, itu pun kita tidak mesti masuk. Tapi kalau Allah sekarang pun sudah ada.
Jadi kalau cara berpikir orang tasawuf gini, ini karena Pak Bima mesti gak pernah belajar tasawuf, karena belajarnya nyari uang gitu. Makanya ini tak ajari cari tasawuf. Tadi sudah tak gojlok, harus ngapalkan Quran katanya. Kalau cara berpikir tasawuf itu gini, surga dan neraka itu muajjalah, itu nanti. Kamu nyembah Allah ingin masuk surga, takut menghindari maksiat atau takut sehingga tidak maksiat karena takut neraka. Dan surga itu simbol ridhonya, neraka simbol bencinya, sukhtunya Allah. Terus kata orang-orang tasawuf cara berpikir, Allah itu sudah ada sekarang, mulai dulu sampai sekarang Allah sudah ada. Kalau Allah sudah ada berarti Allah sekarang ya bisa berstatus ridho ke kamu atau berstatus benci ke kamu. Kenapa takutnya nanti? Wong Allahnya sekarang kok takutnya? Ya sekarang juga. Kamu harus amal tuh nakdan. Nakdan tuh cash. Allahnya ada sekarang, ya ibadahnya harus ada sekarang. Makanya kata orang-orang tasawuf, andaikan Allah tidak bikin surga atau neraka, ya saya tetap nyembah karena surga itu simbol ridhonya. Bahwa surga itu nyata ada, ya nyata ada. Dengan segala fasilitasnya itu nyata ada. Tapi bahwa surga itu tetap kamu masuk surga karena cari ridhonya Allah. Kalau Allahnya sudah ada, berarti ridhonya sekarang sudah ada. Harus kamu cari sekarang, jangan nanti. Jika kadang-kadang orang yang ingin masuk surga itu ya kelasnya kelas amatir. Masyhur itu. Ada seorang wali masuk surga ketemu Allah ditanya. Karena wali ini biasa mensyafaati murid-muridnya. Ya Allah, kenapa murid-murid saya tidak kelihatan sowan jenengan? Murid-murid kamu ingin masuk surga karena ingin makan enak, punya bidadari cantik-cantik itu di sana. Tapi mereka lupa saya. Jadi akhirnya di surga tapi nggak ketemu Tuhan. Karena inginnya ya sudah trauma punya istri jelek, cerewet. Banyak loh orang yang masuk surga itu yang agak kacau. Enak sudah surga, nanti di sana nggak usah sholat, nggak usah puasa. Jadi sholat yang sekarang udah nggak problem. Jadi banyak itu orang-orang Islam yang Islamnya mungkin imannya amatiran. Wah enak masuk surga, nggak ada subuh lagi, nggak ada puasa lagi, bebas. Itu kan kurang ajar betul. Jadi ibadah itu dianggap problem. Bandingkan di cerita dunia wali itu ada wali bertanya gini, ya Allah apa di surga itu ada sholat? Ditanya sama Allah, kenapa kamu tanya gitu? Kalau tidak ada sholat mendingan saya tidak di surga. Dia tidak bisa bayangkan ada kenikmatan di atas sholat. Nah kalau jenengan kan nggak bisa bayangkan kalau di surga masih disuruh sholat. Sampai sekarang aja kita tahu berhentinya sholat itu kapan. Kalau sampean tanya gitu, kalau ingin berhenti sholat nggak wajib, majnun. Jadi orang gila langsung nggak wajib. Jadi artinya harus dilatih ilmu-ilmu tasawuf seperti ini supaya hidup itu nyaman. Hidup itu nyaman. Dulu Pak Imam ini ada Pak PJ Rembang. Itu dulu ada seorang raja didatangi ulama. Gimana cara saya tidak nikmati jadi seorang raja? Ulama itu nasihatinya gampang. Dia omongin gini Pak Aryo. Pak Raja kalau kamu di Sahara, di padang Sahara, kemudian Anda kehausan. Kalau tidak minum satu gelas air Anda mati. Apakah? Terus kemudian yang punya air bilang gini, kamu tak kasih air, tapi syaratnya kerajaannya kasihkan saya. Kamu kasihkan apa milih mati? Wah ya milih dikasih air, mendingan nggak jadi raja tapi hidup. Terus la tafrah bimulkin la yusawi kak samain. Kamu jangan bangga dengan satu kekuasaan, dengan satu kerajaan yang nilainya sama dengan segelas air. Akhirnya dia terjadi raja yang soleh karena ternyata apa? La yusawi kak samain, tidak sama atau ya nilainya itu masih. Nah, kita yang rakyat yang tidak jabat, misalnya masyarakat, itu ya harus berpikir gitu. Orang tidak jadi bupati tetap hidup, nggak jadi pegawai BUMN tetap hidup. Tapi kalau nggak minum air itu mati. Dan rata-rata rakyat itu bisa minum air. Artinya apa? Kita dan mereka itu sama-sama punya nikmat yang pokok, yaitu sadur rumki, nikmat yang bisa mempertahankan kehidupan. Jadi nikmat selain itu tidak pokok.
Sehingga orang itu bisa jadi wali. Jadi ini resep jadi wali. Jadi wali itu udah harus tirakat dalail, terus gak pernah makan nasi, itu enggak, itu keberatan. Jelas sebagai BN enggak mau itu, mesti enggak mau itu. Mesti enggak mau. Itu. Ya enggak mau ya enggak bakat. Jadi sudah pasti enggak mau. Karena ini saya tahu banyak tentang beliau. Pak Aryo itu bin selamat dulu, abahnya itu ditobatkan Gusmi, dimengertikan agama oleh Gusmi. Karena beliau ingin tetap mencintai kiai, terus korbannya saya karena Gusmi meninggal, terus mahabbahnya diarahkan ke saya. Tapi saya berdoa supaya diarahkan ke banyak kiai lah, supaya saya tidak jadi objek sasaran ya. Nanti juga repot ini. Saya itu sering disewani orang dari Kalimantan, Sulawesi, saya ingin idolakan jenengan, saya ingin dekat dengan jangan. Ya sudah lah, pakai kiai lokal di sana aja. Jadi sampai tidak ganggu saya, terus kiai lokal di sana juga tidak mahjub oleh saya, kata saya. Saya teruskan. Ya. Jadi dulu para raja itu dilatih oleh ulama, termasuk dilatih begitu. Kamu punya kamar 1000, kalau tidur per 5 menit ganti kamar, karena eman sudah dibikin kok nggak dipakai. Tidak juga, punya kamar 1000 yang dipakai hanya 1. Ngapain punya 1000 yang dipakai hanya? Punya baju 1 lemari, yang dipakai hanya 1. Apa mentang-mentang bajunya 5 terus pakai rangkepan sampai 5. Punya mobil 5 yang dipakai ya 1. Jadi orang dulu itu dilatih sebegitu. Sehingga dulu itu tidak ada raja kecuali punya penasihat. Zaman belum Islam ada resi, kalau setelah Islam ada ulama. Sehingga mereka bisa menertawakan kerajaan. Maksudnya dianggap biasa. Ada seorang raja ditanya ulama, khas seorang raja itu apa? Merintah tidak bisa diperintah. Terus si ulama ini tiap pagi itu datang ke atas gunung, cari tempat paling tinggi terus mutola'ah kitab. Setelah mutola'ah kitab ya wasik ya, kayak saya kalau belajar ya asik. Ngalang-ngalain jagungan sama pegawai BUMN kalau saya sudah belajar. Terus dia bilang, enaknya apa jadi raja? Saya di sini nggak ada yang memerintahkan saya, berarti saya dengan raja sama. Dan kelebihan saya juga tidak ada yang ganggu. Kalau raja masih banyak yang ganggu. Artinya bisa mengolah. Kalau sekarang enggak. Banyak kiai yang melihat pejabat itu kayak gimana? Wong kok mulyane ngono. Buka pintu aja enggak pernah. Mulyane kayak gitu. Yang jenis ini dia rugi, sudah iri, enggak punya kenikmatan sendiri. Ulama dulu itu bisa mengelola kenikmatannya sendiri dengan cara seperti itu. Makanya masyhur Sayyidina Ali itu kalau malam itu diantara sebab beliau tambah dekat sama Allah. Itu diantara wiridannya itu bukan kayak wiridan kita itu enggak. Wiridannya begini. Ya Allah, kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya sebagai manusia ini sudah sempurna, punya Tuhan engkau. Tuhan yang maha dahsyat, maha top. Kayak apa nyesalnya saya kalau punya Tuhan yang hanya sebuah batu. Hanya pahatan batu, atau Tuhan yang mati, atau Tuhan yang kelaparan. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan, dan saya ini bangga karena jadi hambamu. Jadi orang dulu itu nyembah Allah itu tidak harus dengan kalimat subhanallahu akbar, tapi punya kesimpulan yang menjadikan mereka ini nyaman dengan Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu diangkat jadi wali setinggi-tingginya, itu diantaranya itu kalau wiridan bilang gini, ya Allah, kenapa engkau ngasih makan saya? Ini aneh. Kenapa engkau ngasih minum saya itu aneh. Di mana-mana orang memberi itu ada kepentingannya. Misalnya majikan, bayari karyawan karena ada kepentingannya. Malah kalau di fikih itu agak absurd. Fikih itu hubungan suami istri itu agak kacau kalau dalam fikih. Lelaki itu tidak wajib nafkahi istrinya kalau tidak ngasih. Jadi kayak agak-agak transaksi. Dan istrinya punya hak gak mau diajak kalau gak dikasih nafkah. Jadi makanya dulu Mbah Mun tuh kalau ngajar saya fikih itu ngajari wong perhitungan. Maksudnya wong ambek bojo kok perhitungan. Tapi di mana-mana hubungannya orang tuh begitu. Wong kenal kiai, nak orang meloro kiai diatur ngene iki ora marem. Singkat cerita Bu Yazid itu, ya Allah engkau zat yang luar biasa, engkau tidak butuh saya tapi ngasih saya, ini fenomena aneh. Di mana-mana orang ngasih itu ada kepentingannya, apalagi pilkada. Wah itu tambah banyak kepentingan ya. Artinya dia bisa mensifati Allah dengan cara yang nggak kebayang orang lain. Allah itu tidak butuh kita, tanpa kita sudah jadi Tuhan, tapi ngasih kita.
Apa ya Allah alasan kau mengasihi saya? Engkau tidak butuh saya. Di mana-mana orang ngasih itu kan karena butuh. Misalnya kamu ngasih anak, apapun alasan ikhlas Anda ini karena nyaman. Anak ini menjadi hiburan. Tetap seneng ya. Ada unsur kamu itu dapat timbal balik, setidaknya seneng. Atau ngasih rival politik kamu, setidaknya ya karena safety lah kata tadi Pak Aryo. Enggak berontak teman-teman. Pokoknya ada kepentingan. Tapi Allah ini zat yang enggak punya kepentingan, kemudian tetap ngasih. Dari situ terus dia punya cara mencintai Allah. Jadi wali-wali dulu itu punya cara untuk mencintai Allah. Dengan cara seperti itu. Makanya ada wali yang nangani orang-orang macam-macam. Kayak Gusme itu masyhur, beliau nangani orang fasik, orang macam-macam. Dulu itu ya ada seorang wali itu jadi wali karena beli narkoba. Tapi bukan untuk diminum, untuk dimusnahkan. Tapi kalau sekarang nggak mungkin karena narkoba harganya sudah miliaran, triliunan. Kalau dulu mungkin. Jadi ceritanya itu kampung dulu kan terpisah-pisah oleh gunung, oleh apa. Singkat cerita si wali ini setiap ada bandar narkoba dulu pakai Homer kalau dulu arah dibeli sama dia, dibeli setelah agennya pergi dilarungkan pokoknya dibuang begitu terus. Suatu saat si pengedar narkoba ini heran, kampung situ itu selalu tak kirimin Homer kok gak ada yang mabuk, tapi dibayar cash. Malah si orang ini meninggal wani, ternyata dia tidak ingin kampungnya itu mabuk, sehingga dicegat di jalan supaya Homer ini tidak sampai ke kampung. Sekarang kan tidak mungkin narkoba semahal itu. Tapi apapun itu kembali ke ulama dan umaro. Alhamdulillah di Indonesia itu ulama ya mati-matian supaya generasinya tidak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umaro juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Ini yang kita sama-sama ulama wal umaro tahu aman. Kita kerjasama dengan kapasitas masing-masing. Jadi penting sekali ngaji seperti ini supaya kita tahu bahwa khazanah-khazanah kita tentang dekat sama Allah itu macam-macam. Ini khusus ijazah ini sama Pak Bima Pak Aryo itu. Dulu Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali. Dan di antara wirid dan dzikrul filin ada beberapa kata yang dari Kiai Hamid. Jadi dzikrul filin itu kalimatnya utamanya dari Gusme Mbah Ahmad Siddiq, tapi ada beberapa kalimat yang dari Kiai Hamid Pasuruan. Saya tahu banyak lah karena bapak saya juga temannya Gusme dan mbah saya kandung sepupu sama Mbah Hamid. Itu kalau ada orang sepuh-sepuh Pak Bima kayak jenengan Pak Aryo disuruh ngapalkan Quran, ya mereka protes. Masa saya hafal Mbah? Sudah lah pokoknya ngapalkan. Ada yang 2 juz mati, 1 juz mati, karena ya sudah sepuh. Suatu saat ada ulama yang tanya, kenapa Mbah Hamid? Biar kamu dalam perjalanan di dunia tercatat ini bercita-cita hafal Quran. Jika kalau mati berstatus man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Orang yang mati berorientasi ingin ngaji. Tapi kalau kamu tidak punya orientasi ngaji kan di otak kita andaikan direkam Allah. Coba hati kita andaikan direkam Allah, ingin kaya, ingin punya gunung, ingin punya alpat, ingin punya ini itu. Coba kalau itu nanti disetel di akhirat. Tapi kalau kamu ingin ngapalkan Quran kan setidaknya pas disetel udah keren. Ingin hafal Quran meskipun tidak hafal-hafal gitu. Ingin hafal ini tapi meskipun nanti kalau malaikatnya drengki ditambahi meskipun. Tapi insya Allah malaikat tidak ada yang drengki. Tapi andaikan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita hanya itu, ingin mapan, ingin kaya, ingin menguasai dunia. Betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar di depan Allah. Padahal nanti niat ini yang dihitung. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Orang yang orientasinya hijrah itu meninggalkan yang buruk menuju yang lebih baik, hanya untuk Allah dan Rasul, maka ya dihitung ke sana. Jadi misalnya Pak Bima, Pak Aryo ngapalkan Quran, hafal-hafalnya. Tapi berarti perjalanannya ini mencari ridhonya Allah, itu ditulis. Tapi kalau kita orientasinya ingin mapan, ingin sejahtera, ya ditulis. Ini ingin punya rumah 2, ingin punya rumah di berbagai provinsi. Ini coba kalau itu nanti direkam. Terus ditanya Allah, inginnya kamu apa sih di dunia? Dan itu bisa menjadi status kita.
Ngeri kan? Kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul, tapi pencari kemapanan. Itu cara Mbah Hamid untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah dan Rasul. Disuruh ngapalkan. Ini Pak Aryo cerita, bapaknya hanya disuruh ngapalkan apa? Rabbana dzalamna anfusana. Itu semalam nggak hafal apa. Dan alhamdulillah nggak hafalnya ditiru anaknya. Susahnya kemarin pas ngaji sama saya di kamar saya, saya punya kantor di depan rumah saya. Ya nggak hafal apa. Bener-bener konsisten. Jadi dulu bapaknya itu ketemu Gus Mek di hotel, dia ajarin semalam nggak hafal. Akhirnya hafal lagi. Ya tapi nunggu sekian tahun mungkin. Jadi yang penting, jadi ulama dulu itu pinter cara menuntun umat menuju Allah dan Rasul. Diajarin. Akhirnya ada dzikrul ghafilin. Penting orang itu menuju Allah dan Rasul. Setidaknya kalau direkam itu nanti saya ingin ya Allah dapat ridhomu. Kalau malam ilahi anta matlubi, wa ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Meskipun semalam hanya dilafatkan sekali, setidaknya Allah mencatat, ya Allah engkau yang kami cari, ridhomu yang kami cari. Kalimat itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental dan lama-lama jadi status. Daripada sebelum tidur, kapan ya sugih. Dari Pak Bima kapan gak jadi anak buah. Kok nanti yang menteri ya mikir, semoga gak kena reshuffle, gitu terus pikirannya. Nah ini kan kalau ngaji saya menyinggung, yang salah tidak saya, sing ngongkor ngaji sopo. Saya makanya saya santai saja. Sampean kecewa malah bagus lah, karena tidak ngel-ngelo saya lagi. Saya dalam hal ini itu anut mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, saya punya kitab, namanya Diwanus Syafi'i. Itu kalau orang tidak senang itu paling bagus menurut saya. Pak Imam Syafi'i, separuh kampung tidak senang jenengan. Ya bagus lah, kalau nggak senang tidak akan utang duit, nggak pinjam mobil. Wong nggak senang itu kan nggak mungkin pinjam uang. Saya pernah ketemu seorang bupati, cerita ini, nggak perlu saya sebut, bupati aktif. Setelah saya cerita ini, terus saya ingin ketemu jenengan empat mata. Setelah ketemu saya lucu. Saya akan cerita. Di antara wasiat bapak saya itu unik Pak. Ngelola wong gedeng gue enak, sing ribet itu ngelola wong seneng. Jadi ngelola orang benci itu mudah. Yang ribet itu ngelola orang seneng. Itu mahal sekali. Itu dulu saya tidak paham. Bareng kenal wong seneng ngel-ngelno. Nah sing ra seneng kan sudah selesai. Akhirnya Imam Syafi'i dan separuh kampung ini tidak seneng jenengan. Ya bagus lah. Mereka tidak akan utang saya, minta tolong saya. Artinya orang dulu itu jadi yang seneng dikelola untuk teman kebaikan, yang nggak seneng dianggap menjadi harga itu murah. Singkat cerita terus bupati ini datang ke saya cerita. Yang jelas nggak bupati Rembang, ya ada usah. Cerita di bawah beduk. Cerita, iya Gus. Rival politik saya ketika saya kalahkan itu selesai. Tapi mitra politik nanti saya kira berper. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola kehidupan. Artinya yang seneng ya penting, kita butuh mitra. Yang gedeng ya nggak apa-apa lah. Barokahnya gedeng itu tidak ganggu anda kan. Asal sing gedeng aja dukun santet ribet itu kalau nanti. Ketika Imam Syafi'i diceritain orang yang tadi nyium tangan jenengan, yang sama jenengan diluk hormat, di luar itu memaki-maki jenengan. Kata Imam Syafi'i, baguslah. Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi beliau seenteng itu melihat dunia. Jadi orang dulu itu makanya mereka gampang jadi wali karena radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi orang yang melihat Allah itu sudah ridho ya sudah. Nabi Musa itu kekasih Allah, kalimullah. Itu orang Israel, itu yang gedeng yang ngel-ngel no, yang seneng yang ngel-ngel no. Malah paling ribet kalau ngadepi orang Israel. Singkat cerita Nabi Musa itu bilang gini, ya Allah kasih saya ijazah yang dengan ijazah itu orang terbungkam semua tidak bisa ngeritik saya, tidak bisa mencibir saya, tidak bisa ngata-ngatain saya. Jawabnya Allah itu lucu. Ya Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'hu bika. Aku pangeran sing salah paham akeh, apa meneh kowe trimo nabi. Aku iku pangeran sing salah paham mbek aku akeh. Jadi saya ini Tuhan. Yang cara pandang tentang saya keliru itu saja banyak, apalagi kamu. Mestinya saya yang terbebas dari disalahpahami. Padahal Nabi Musa aku itu pangeran, udarani anak di bojo,
ono sing darani aku fakir, ono sing darani aku kikir, macam-macam. Orang Yahudi itu kalau rezekinya baru sempit itu bilang ini Tuhan kikir sekali. Sampai takut sampai Allah qala alladziina qalu innahu faqir. Artinya pejabat juga gitu, kalau salah kebijakan juga dihujat. Ini tidak mensejahterakan rakyat. Itu kalau lapor Allah jawabannya gitu, kamu pejabat salah pahami ribet, saya Tuhan saja disalahpahami. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola hubungan dekat dengan Allah. Jadi pakai rasa. Jika Kiai Hamid Pasuruan itu ngijazai orang-orang sepuh, ada yang dikasih wiridan, disuruh ngafalkan, nggak hafal-hafal. Tadi nanti misalnya mati kok belum hafal, statusnya ini penghafal wiridan, kan bagus. Daripada ngapalkan saya ingin punya rumah kayak yang di Singapura, berarti Anda menghafalkan bentuknya, pernak-perniknya. Bila perlu Anda menghafalkan nomor arsiteknya siapa. Masa Anda hafal tentang cari ridhonya Allah, hafal bangunan milik orang lain dan bayangkan punya. Kalau Anda mati pas seperti itu, berarti tujuan kamu ya untuk seperti itu. Itu famangkana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi nanti kita mati itu distatuskan sesuai komitmen kita ingin apa, itu status kita. Jadi kalau kita ingin punya rumah mewah kayak yang di Singapura, kayak yang di Amerika, kayak di Eropa, itu terekam di otak kita, terus kita ngapalkan arsiteknya namanya siapa, itu di rumah mana, terus kita angen-angen ada arsitek yang kita bawa ke sana supaya niru. Untuk kita loh, untuk pribadi, nggak tahu saya kalau nanti untuk negara, nanti dibantah BUMN, untuk negara gimana, mungkin masih mendingan kalau untuk negara. Kalau untuk pribadi, singkat cerita akhirnya kiai-kiai dulu itu bikin gerakan hafal Quran sama orang-orang sepuh yang jelas secara lahir tidak akan. Tapi butuhnya adalah ini sudah punya perjalanan menuju ini yang nanti menjadi status. Jadi misalnya Pak Imam ini PJ Rembang beberapa kali ngaji misalnya, statusnya gitu. Ini ngaji sama Gus Baha, ini ngaji sama siapa. Ditulis dan itu statusnya karena keinginannya memahami itu. Ya dunia sambil lewat saja. Tapi kalau kebalikannya urusan dunia detail, arsiteknya siapa, bangunan gini habis berapa, kalau kurs rupiah berapa untuk pribadi, itu detail. Pas urusan ngaji sekenanya, kadang sampai punya guru aliran sesat apa nggak tahu karena pas urusan akhirat sekenanya, akhirnya sedapatnya ternyata ada guru, ada kiai tapi dukun. Saking sekenanya urusan akhirat, tapi kalau urusan dunia detail. Makanya banyak orang ditipu oknum ya, oknum yang sebenarnya agak kiai tapi ngaku kiai, sebenarnya dukun. Itu saya kadang ya senengnya itu betapa mereka diingatkan, urusan dunia nggak pernah ketipu, urusan akhirat ketipu. Berarti apa? Urusan dunia detail, urusan akhirat nggak detail. Sampai dukun bermacak kiai saja sudah bisa nipu. Sementara kontraktor asing yang mau nipu tidak bisa karena dia ngerti detail jejak rekamnya apa gitu. Tapi kalau nyari kiai kenanya. Loh ini tidak nyindir, ngomong fakta. Ya, cobalah itu diangen-angen lagi. Terus ini yang terakhir ini khusus pada teman-teman saudara-saudara kita yang nangani khatamannya Gusme. Saya tadi ngasih naskah ke Pak Aryo supaya sampai ke beliau-beliau. Saya yakin beliau-beliau sudah punya, tapi supaya ini tambah mantap bahwa kita saling menguatkan. Ini saya baca ya. Ini kitab yang dipakai referensi tim lajnah penerbitan mushaf Arab Saudi dan seluruh dunia, termasuk saya. Jadi tradisi khataman kita, tadi kan kita bicara khataman. Ya saya ulang lagi, tradisi khataman kita itu kan justru ditutup dengan wa ulaika humul muflihun. Ya. Jadi tidak minal jinnati wan nas, tapi diakhiri wa ulaika humul muflihun. Jadi khataman kita misalnya minal jinnati wan nas, biasanya yang baca Quran terus baca Fatihah, terus awal Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Nah tujuannya adalah supaya kalau khatam itu memulai lagi. Ya kalau langsung an-nas minal jinnati wan nas berarti dia bangga dengan berakhirnya baca Quran.
Pertanyaannya, andaikan Anda ketemu Allah, seneng ya jagungan mau aku sebar. Betapa buruknya kita jadi hamba. Kayak kita dulu ketika ngaji. Nah baru hore ngajine wis bar. Berarti nganggep guru problem. Makanya bangsa Indonesia itu ya agak lambat pinter karena sekolah juga ada anggap problem. Pas masuk merengut, waduh sekolah. Pas bubar seneng, waduh sekarang sekolah. Jangan-jangan kita sholat juga gitu, ono adzan, waduh wis adzan. Jadi ini belum makam wakuroto ini bis sholat. Padahal cirinya orang baik itu menikmati sholat itu. Ciri utama suka ilmu ya nikmati pelajaran. Enggak, ini pelajaran bareng guru. Waduh, udah gitu matematika. Waduh. Nah, kita baca Quran harusnya asik. Karena di situ munajat sama Allah. Ketika selesai harusnya nyesal. Waduh, baru asik sama Allah kok sudah selesai. Dan Allah punya alasan untuk menyalahkan kita. Karena kita misalnya baru seneng-senengnya pacaran misalnya. Kan tidak mau akhir. Kenapa pas seneng Allah seneng berakhir? Nanti kalau kamu ditanyakan gitu tidak bisa jawab. Nah, pakai analogi itu makanya jangan pernah merasa akhir kalau baca Quran. Minal jinnati wan nas, terus baca Fatihah, terus memulai lagi. Wa ulaika humul muflihun. Sebagai bukti ya Allah, ini khataman sementara. Tapi saya akan berlanjut lagi, terus dimulai betul. Jika ijazah kiai-kiai kuno kalau orang haji atau umroh itu supaya kuat haji lagi, kalau ijazah kiai kuno itu sederhana. Disuruh ngomong gini, "Bah, Ka'bah, ini saya mau pulang, miliki rumah. Nanti kesini lagi." Dah ya gitu. Sudah, Pak. Jangan setelah selesai ibadah haji seneng karena mau pulang. Berarti ibadah dianggap problem, rumah dianggap segala-galanya. Jadi itu ada filosofinya. Nah, ternyata tradisi seperti itu mudawwan. Mudawwan itu dibukukan. Ya saya baca ini di kitab Ghaithun Naf'i karangan Imam Waliullah As-Sofakusi. Saya baca saja. Nanti yang ngerti bahasa Arab biar diartikan sendiri, yang nggak ngerti nanti saya bantu. Takmilun. Nah, ini khusus para hafid tadi yang ikut khataman, mohon didengarkan. Takmilun. Fi masaila tata'allaku bil khotmi. Al-ula sabatan nasu anil maki min riwayatil bazi wa kumpul wa ghairihima annaman qara'a wa khotama ila akhirin nas qara'a al-fatihata ilal muflihun min awalil baqarah wa sa'al amalu bihada fi sa'iri biladil muslimin. Jadi mulai dulu kalau orang khataman itu ya An-Nas, Fatihah, terus wa ulaika humul muflihun. Dan cara seperti itu wasa al-amalu bihada fi sa'iri biladil muslimin. Semua negara dunia ya sama seperti itu. Hanya tradisi yang dilakukan bapak saya sampai semua guru-guru kita, guru Quran, termasuk yang di Jantiko dulu, sama sih dulu namanya Jantiko, lama-lama mantap ya. Itu sudah benar itu. Jadi mungkin teman-teman sudah melakukan tapi nggak tahu filosofinya. Ini saya bantu, filosofinya adalah supaya kita tidak merasa mengakhiri baca Quran, tapi sekaligus memulai. Kalau nak kue niat ngakhiri tenan itu seakan-akan kan baca Quran itu problem. Terus ketika berakhir kita senang. Sholat juga gitu Pak Imam. Yang menjadikan umatnya Rasulullah SAW dijamin surga itu diantaranya cara sholat begini Pak Arya. Saya hafal hadisnya itu. Absyiru ya ma'syaral muslimin. Ini kata Rasulullah. Hari ini Jibril muncul dan memberi satu pengumuman yang sangat menggembirakan. Apa itu? Umatku berstatus, ya ini kata malaikat Jibril. Umatku berstatus mereka itu fa'alu faridotan wantadharu ukhra. Melakukan satu fardu selesai atau addu faridotan wantadharu ukhra. Jadi misalnya tadi saya sholat subuh, status saya ditulis oleh malaikat Jibril, Bak tadi sholat subuh. Dan ketika saya ditanya, Bak kok ijek urip sampai jam 10, jam 11, ngenteni apa sholat duhur. Ketika sholat duhur selesai, orientasi saya ngenteni sholat asar. Begitu seterusnya. Hingga statusnya umatnya Nabi adalah addu faridotan wantadharu ukhra. Komitmennya adalah melakukan satu fardu dan menunggu yang lain. Berarti kita dihimpit di dua kebaikan. Kebaikan sudah kita lakukan dan kebaikan yang lain kita sekarang ngasih anak yatim. Di hati kita juga ingin mengasih lagi.
Ngasih orang miskin juga gitu. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Jika kita diimpit di dua apa? Kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan yang kita angankan ya atau kita cita-citakan. Ya sudah begitu. Jika dengan cara seperti itu orang Islam itu nyaman. Bayangkan kalau kita berstatus punya rumah dan punya rumah lagi. Ingin punya mobil lagi. Berarti sih satu itu minat dunia wa ilat dunia, minat dunia ilat dunia. Itu kalau pas mati, pas khayalnya begitu. Allah posisinya di mana? Ya, ini sudah siap ya, setor ya, Ataman. Siap Pak Bima ya? Ya, siap. Sampai berapa juz rencananya? 30. Sampai 30 juz apa juz 30? Juz 30 dulu. Juz 30 dulu. Jadi sampai segitunya guru-guru kita memandu, makanya terus dilatih dzikrul ghafilin, dilatih apa supaya kalau kita biasa pergi kembali misalnya, rombongan kembali, mungkin kita istighfar. Buat sekali-kali rombongan datangin khataman Quran, datangin acara-acara, sehingga ada perbandingan. Nah, setidaknya saat kita salah itu tidak status, tapi zallah bawaan manusia. Tapi status kita adalah faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Nah, kemudian kenapa itu menjadi perilaku masif di seluruh dunia? Kalau khataman justru ditutup oleh awal Baqarah. Kan agak aneh khataman kok ditutup dengan permukaan atau permulaan. Ya. Itu terus beliau ini di beberapa kitab diterangkan anna rajulan qala ya Rasulullah ayul a'mali afdalu. Amal terbaik itu apa ya Rasulullah? Qal alaika bil halil murtahil. Terus wa ma halul murtahil? Qal sahibul qur'ani kullama khalla irtahala. Amal terbaik itu adalah amal setelah selesai ingin melakukan lagi. Apa itu? Orang yang menghafalkan Quran atau membaca Quran atau khataman Quran setelah selesai langsung dimulai lagi. Nah, ini di sini diartikan kullama faragha min khutmatin syara'a fi ukhra. Jadi satu khataman selesai kemudian lanjut lagi. Ya kan kalau kita misalnya orang kaya ke Singapura wisata, kan langsung mungkin sudah punya brosur lagi, mungkin mau ke New Zealand atau apa. Kenapa pas urusan khataman ndak itu? Jadi manusia itu yang benar gitu. Jadi ya kira-kira gitu. Jadi ini teman-teman yang sedang khataman, bahwa perilaku Anda sudah benar. Memang mulai dulu zaman Rasulullah SAW sampai sekarang memang justru khataman itu ditutup dengan wa ulaika humul muflihun sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita ingin memulai lagi. Bukan berakhir di itu. Nah, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Baha atas segala tausiahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari tausiah beliau. Mudah-mudahan semua menjadi pijakan kita untuk terus berbuat kebaikan dan mewujudkan akhlak sebagai core value BUMN dalam keseharian kita berlandaskan Al-Qur'an. Untuk selanjutnya tanya jawab, mungkin panitia bisa menampilkan zoomnya. Dua, yang pertama dari Aljazair, Pak Haidar yang khataman dari Aljazair, bisa ditampilkan zoomnya untuk bertanya langsung ke beliau. Kan lebih cepat kalau. Silakan, Pak Haidar. Izin Gus, ini proyeknya Wijaya Gus, Pak Bimo yang Aljazair. Iya. Ini paling semangat kan? Silakan Mas Haidar dari Aljazair. Iya. Langsung saja ditanyakan ke beliau, Pak Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat hormati Gus Baha, kemudian Pak Arya, Pak Bimo, dan teman-teman panitia pengajian, kemudian rekan-rekan dimanapun berada,
Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Haidar Kusdinar, asli dari Bandung. Kemudian instansi saya di PT Wijaya Karya. Kami di sini sama teman-teman sedang membangun 3.950 unit rumah kita di Indonesia apartemen. Alhamdulillah kami semua berada dalam kondisi sehat walafiat, walaupun kondisi pandemi ini tidak diajari lunak. Alhamdulillah tim kami sekitar 103 orang dan kami bagi kemarin dari hari Senin dari mulai gladi listrik dan hari Senin tanggal 12 kami rapat terkait dengan kegiatan ini. Kami langsung membagi tim gimana caranya supaya rekaman ini semua bisa merasakan atau bisa semua lokasi, karena di sini ada 3 lokasi, ada di Air Depla, ada di Kemis Miliana, sama di El Haras ke barat, 4 lokasi. Alhamdulillah kami sudah rekam dan kami bagi-bagikan secara langsung. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan buat surat kami, khususnya Wijaya Karya, semuanya, seluruh BUMN, Adikarya, PP dan kami sebagainya. Khususnya terkait dengan yang menginisiasi, saya berdoa dan melihatkan dengan keberadaan kita terlaksananya acara ini. Tiba-tiba Allah Pak Bisbah, izinkan saya bertanya. Pertama adalah tadi sebagian sudah ada paparan khusus, ternyata mengenai pertanyaan saya. Pertama adalah kiat-kiat khusus bagaimana kita bisa istiqomah dalam keadaan konsisten, Bisbah. Konsisten dalam berbuat, berucap, bertingkah laku sehingga benar-benar terjaga keberadaan diri. Terjaga dari apa? Terjaganya adalah dari mohon maaf. Segala sesuatu yang Allah tidak ridhoi, terutama dalam keberadaan kami di sini tetap konsisten. Ada dalam rule aturan, tadi saya mencermati ada kata-kata yang luar biasa dari Gus Bahar. Salah satunya adalah jalankan aturan yang sudah benar-benar jelas. Lakukan, ya, jelas. Kemudian yang saya catat adalah dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya coba cermati, ternyata inilah salah satu jawaban yang mungkin. Kita ingin hal-hal yang lain mungkin Gus Bahar mohon arahan dan terkait dengan poin-poin yang lain mungkin bisa mengenai kepada kami yang hadir di tempat ini. Khususnya adalah tetap ada dalam konsisten, ada dalam aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, pertanyaan kedua adalah bagaimana caranya agar senantiasa kita ini hidup kepada Allah dalam kondisi apapun, Gus Bahar. Terutama adalah kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua pertanyaan yang mohon maaf mungkin bisa mewakili kami yang ada hadir di sini, jauh dari keluarga, kemudian jauh dari anak istri, dengan kondisi seperti ini. Karena kadang-kadang kita kalah dengan kondisi yang ada, yaitu rasa takut melebihi rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin Gus Bahar pertanyaan kami yang ada jauh di sini. Kami di sini jam 3 subuh, Gus Bahar, perbedaan dengan Indonesia adalah 6 jam. Karena tadi jam 2 subuh sudah standby dan teman-teman sudah mempersiapkan. Alhamdulillah hari ini pada kesempatan baik ini ternyata kami sudah bisa menjalankan dan bareng-bareng bersama teman-teman. Sekarang membawa hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Haidar. Mungkin pertanyaannya curhat ini Gus. Jadi yang pertama, beliau ini muhibinnya Gus Bahar, jadi langsung kita tayangkan supaya bisa face to face begitu dengan Gus Bahar. Yang pertama yang ditanyakan mengenai bagaimana kunci istiqomah Gus. Tentunya dalam hal kebaikan dan menyebarkan kebaikan-kebaikan di sekitar. Yang kedua, bagaimana caranya meningkatkan atau keluar dari situasi atau permasalahan apapun itu. Mungkin itu Gus. Mungkin mohon pencerahannya. Enggak, tafsirnya jiran sendiri. Itu yang kita catat Gus. Ini kesurupan nih. Silakan Gus. Ya, terima kasih Mas Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rumus istiqomah paling mudah itu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu',
itu adalah keputusan ilmu. Kalau keputusan nafsu itu kita nggak mudah istiqomah. Imam Nawawi mencontohkan begini, misalnya habis maghrib kita istiqomah baca Yasin. Itu cara pemaknaan itu baca Yasin itu kebaikan. Sehingga nanti kalau kita batalkan karena anak kita sakit atau karena ada orang tua kita sakit, kemudian kita ke rumah sakit mengantarkan, ini juga tidak mengganggu istiqomah baca Yasin. Karena maknanya adalah baca Yasin kebaikan, ditinggalkan untuk kebaikan yang bentuknya lain. Jangan seperti istiqomah versi ghairu ahlil ilm yang dikatakan orang-orang yang tidak ahli ilmu. Sehingga kadang cara berpikir, ya tetap mau Yasin senajan to makmu wis kejet-kejet gitu. Nah, itu akhirnya kan kayak Islam itu jadi sadis. Jadi demi istiqomah meninggalkan ibadah sosial. Maka banyak ulama mengatakan istiqomah itu ya kebaikan ke kebaikan yang lain, kebaikan ke kebaikan yang lain. Makanya saya bilang istiqomah itu adalah keputusan ilmu. Itu kata Imam Nawawi. Sehingga dalam banyak hal saya beri contoh. Hidup ini baik apa enggak? Ya baik, karena hidup ini menjadi mazru'atul akhirah. Referensi kita masuk surga dan neraka itu berdasar kehidupan sekarang ini. Berarti hidup ini spesial. Kita surga ya diputuskan ujian di kehidupan ini, neraka juga iya. Berarti kehidupan ini spesial. Tapi suatu saat kita pasti mati, dan mati itu baik enggak? Ya baik. Baiknya di mana? Ya kamu sudah tidak bisa maksiat lagi. Sehingga Nabi itu cara berdoa itu indah sekali. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Segampang itu Nabi melihat kehidupan dan mati. Mengajarkan kita, tentu mengajarkan kita. Ya Allah, jadikan hidup ini, anggap saja saya ini masih menambah budi-budi kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja ini berakhirnya semua maksiat saya. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa mengakhiri potensi itu apa? Ya mati. Maka mati itu tidak problem bagi orang-orang baik. Kalau sampai anggap problem berarti ya agak kurang baik. Jadi sehingga ya hidup itu ya biasa, mati. Saya ini termasuk kiai muda yang nggak mati takut mati, ya biasa. Hidup ya mau, mati ya mau, ya biasa aja. Karena begitu indah ajaran Nabi. Ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Dan kalau ada kematian berarti anggap akhir dari segala keburukan. Maka berkali-kali saya ngomong, orang-orang alim dulu itu sudah pinter. Kalau ada badan narkoba, penjahat mati, itu tetangganya tetap disuruh bilang, ini orang baik, dia saksikan dia. Tetangganya protes semua, baiknya di mana orang nakal gitu. Padahal kiainya bilang baik kan sudah mati, tidak bisa apa-apa sudah. Artinya ada sisi kebaikan dalam kematian, yaitu segala keburukannya, bahkan potensi keburukannya menjadi berakhir. Jadi masalah nikmat juga gitu. Orang berharap bisa hidup itu sesuai rencananya. Tapi ketika dapat musibah tidak siap. Tapi apa panduan Nabi? Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun in asobatu na'ma syakara fakana khairan lah wa in asobathu dharra sabara fakana khairan lah. Orang mukmin itu selalu baik. Kalau dapat nikmat syukur ya baik, dapat ujian sabar juga baik, kenaannya baik terus. Makanya saya berkali-kali bilang hubungan dengan istri itu ya gampang. Saya berkali-kali bilang kalau pas harmonis ya baik, namanya harmonis ya baik. Pas tukaran juga baik. Ibadahnya tinggal sabar. Dulu banyak orang jadi wali itu karena istrinya cerewet. Jadi termasuk resep jadi wali itu istrinya cerewet. Kalau secara ekonomi saya sering bilang, kalau harmonis malah minta ke mall, kalau sedang tukaran malah enggak, murah tukaran sebetulnya. Artinya orang dulu itu ngelola kehidupan itu gampang sekali. Bodoh juga gitu. Saya pernah ada civitas akademika dari UGM cerita saya. Biasanya kampus-kampus besar kan menghormati orang yang prestasi. Saya bilang ke beberapa profesor, ya cocokkan lah. Kalau dalam pandangan kiai gimana Gus?
Ya anak-anak yang nggak pinter itu ya bagus. Barokahnya nggak pinter masuk desa-desa tertinggal, akhirnya menghidupkan di desa tertinggal. Kalau pinter inginnya di Jerman, terus dapat beasiswa, malah kadang-kadang nggak mau pulang. Barokahnya nggak pinter mau di desa-desa terbelakang, akhirnya merata pembangunan di Indonesia. Di dunia gaya juga gitu, kadang yang alim paling jadi ketua MUI atau apalah. Barokahnya ndak alim dia di desa tertinggal, kelasnya pendiri masjid. Artinya kalau dalam pandangan Islam itu semua itu ada hikmahnya. Jadi Allah bikin orang ada yang bodoh itu sudah direncanakan. Barokahnya bodoh itu mau di desa terbelakang. Kalau enggak bodoh enggak mau dia. Ya itu cara Allah untuk menyebarkan kebaikan. Ya ini kan fatwa ala kiai, sampean jangan buka. Wah ini berarti bikin itu Gus, berarti orang bodoh ya hebat. Ya memang hebat, Allah sudah merencanakan, tapi ya jangan dimasifkan. Orang bodoh jumlahnya sudah banyak lah, tidak usah ditambah. Tapi ini cerita, terus sampean Allah itu sudah punya rencana. Allah itu sudah punya rencana. Jangan sampai kita ini nggak tahu rencana Tuhan. Makanya akhir dari kesimpulan orang-orang itu, orang-orang baik, subhanak Rabbana subhanak Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Semua yang kau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Saya pernah di Korea, ini pengalaman saya. Itu rata-rata saudara kita yang ke Korea itu kan nyari uang. Ternyata setelah di sana nggak ada masjid, ya udah bikin masjid, kadang nyewa. Itu cara Allah untuk menyebarkan Islam di Korea, kadang ya lewat pekerja itu. Dulu Indonesia sejarah yang terkenal ada Islam ya ada orang ingin kaya terus dagang ke Indonesia, orang Gujarat. Gara-gara dagang ke Indonesia terus kenal orang pribumi karena bawaannya orang Muslim ya mengkampanyekan Islam terus ada Islam. Jadi sederhana. Mbah Mun pernah cerita Harun ar-Rasyid itu kalau punya tahanan politik itu dibuang. Itu di Irak, Baghdad. Buangnya di mana? Di Fakfak, di Irian Jaya. Makanya di Fakfak itu banyak imigran turunan apa? Arab. Itu dulu itu rival politiknya Harun ar-Rasyid. Ketika di sana melihat orang Irian tuh pakai koteka itu bilang Urian terus jadi Irian itu. Urian itu maknanya apa? Telanjang. Jadi bahasa Arabnya telanjang itu apa? Urian itu telanjang, jadi Irian ya. Itu ya barokahnya buangan politik ya, tapi bukan tahanan kriminal, tahanan politik dibuang di sana, kemudian ada Islam di sana. Itu cara Allah. Begitu juga Islam di Eropa, kadang dibawa mahasiswa yang dulu ketika di Indonesia agak kepikiran jadi kiai. Barokah kuliah di Eropa malah jadi kiai, mereka nggak ada saingannya. Nggak ketemu saya lah kira-kira gitu. Kalau di sini kan nggak bisa jadi kiai. Artinya sudahlah Allah itu nggak usah diajarin gitu. Makanya Allah pernah ngendikan kul atu alimuna wa bidinikum. Aku itu pangeran, ora usah warai carane beragama. Nah kita sekarang ini beragama tapi ngajari Allah. Harusnya Islam tuh gini ya Allah. Pangeran mbok warai. Makanya rata-rata dunia ulama itu dunia minum ide di bab itu. Karena harus yakin agama ini milik Allah pasti diurus Allah. Allah tidak usah diguruin gitu. Tapi kalau kita kan nggak ingin punya konsep organisasi apa, forum apa untuk mengembangkan apa, ya itu bagus lah namanya ikhtiar itu. Tapi kalau di dunia ulama itu malah enggak. Karena Allah punya cara sendiri untuk menyebarkan. Ya, coba yang membawa Islam ke Amerika itu orang imigran. Di Eropa juga sama, apalagi di Perancis ya, itu kan imigran Aljazair rata-rata. Makanya Mas Haidar ini dari Aljazair. Ya sudahlah, kita ikhtiar, istiqomah itu nomor satu, benahi ilmu Anda, cara berpikir Anda. Ya ketika kita harmonis ya istiqomahnya syukur, kalau tukaran istiqomahnya sabar. Kalau punya teman sebaik ini ya istiqomahnya mitra kebaikan. Kalau sedang benci ya bagus lah, barokahnya itu udah utang, udah ngel-ngel, sudah diganteng saja hidup itu. Masyhur itu dawuh Imam Syafi'i. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Waman asa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat baik kepada kamu sebetulnya itu mengunci kamu, mengikat kamu. Kamu ini kalau Pak Aryo terlalu baik sama saya, yang susah juga saya. Kalau nanti anaknya kawin, resepsi gak diundang saya gak enak. Tapi kalau dia agak-agak jahat sama saya, gak tekos, peduli. Ini kan pantas. Jarno. Jadi saya kalau ada orang terlalu baik sama saya sudah mulai mikir ini ya, ribet kan. Makanya saya termasuk kiai yang ada orang baik ya biasa aja karena tak anggap ini ke depan kurang baik gitu.
Tapi ya saya seneng ya, namanya ukhuwah Islamiyah seneng ya. Tapi tidak seneng-seneng banget kayak orang yang nggak punya perhitungan. Waman asa ilaika faqat atlaqaka. Orang yang berbuat buruk kepada kamu, sebetulnya dia membebaskan kamu. Enggak mungkin kan orang yang sedang ngeneng kamu, terus utang kamu, enggak mungkin kan pinjam mobil, mungkin enggak? Apalagi titip, tolong dong saya dikasih pekerjaan BUMN, enggak mungkin. Yang minta-minta gitu pasti yang baik sama kamu. Jadi ilmu zakiyah itu sampai segitunya. Makanya kita harus syukur khazanah yang diajarkan guru-guru kita luar biasa. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Siapa yang berbuat baik sama kamu, sebenarnya dia mengunci kamu. Kamu tuh harus ada sekian etika kan? Iya, kalau zaman saya belum kenal Pak Arjo, belum sering kesini, saya cuek aja. Pas sering kesini terus bilang, Gus, saya mau ngaji ini, wah apa nolak gak enak. Cara pertama kesini langsung gitu, wah enggak lah kamu siapa kenal aja enggak. Ini agak bener kenal, aduh ribet tuh. Tapi saya maafkan. Nah ini cerita mazhabnya Imam Syafi'i. Makanya hubungan suami istri kalau sedang harmonis malah saling curiga. Ada apa ini kok baik? Saking susahnya nyari baik ikhlas itu sehingga kalau bupati juga gitu. Ada orang kok terlalu baik mesti mikir ada apa ini? Artinya gini, kalau kita dengan ilmu itu ngadepi sesuatu enteng saja. Barokahnya misalnya Mas Haidar di Aljazair, saksinya banyak. Kalau kita tidak pernah ke sana kan saksi sujud kita hanya Indonesia. Nanti kalau Mas Haidar ketemu Allah kan keren. Kamu pernah sujud? Pernah Gusti. Saksinya Indonesia dan Aljazair. Karena bumi yang tempat kita sujud menjadi apa? Saksi. Semakin sering kemana-mana saksinya semakin banyak. Sehingga dalam waktu sholat itu ada aturan disunatkan untuk sholat sunat itu tempatnya berganti-ganti atau bergeser-geser. Karena saksinya tuh kayak apa? Bahkan ada yang ekstrim sampai nggak mau pakai sajadah. Saksi sajadah itu tidak meyakinkan, mendingan keramik. Sampai segitunya ada yang ekstrim gitu. Kan lebih keren. Kalau sajadah kan hanya selembar kain. Ya, tapi nanti sajadahnya kan bilang, saya tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada bumi. Kayaknya mau tidak mau buminya akan ikut bersaksi. Terus yang terakhir gimana? Sudah gitu ya? Ya tadi itu kan dengan cara pandang seperti itu kan selesai sendiri. Misalnya Anda baru umpatin tetangga atau anak buah atau pimpinan kan pakai mazhab Syafi'i. Bagus lah. Nah, ya tadi kalau kurang baik kan fakot atlaqo membebaskan kamu. Ya itu sudah jawaban. Wah ini moderatornya. Pak Sultan ini masalah Pak Sultan ya. Baik, terima kasih Mas Haidar. Jadi nanti kalau kurang jelas bisa diputar YouTube-nya. Yang penting kuotanya cukup dan wifi-nya kenceng begitu ya Gus ya. Terima kasih. Selanjutnya karena satu pertanyaan, satu lagi, minta tolong panitia bisa disambungkan ke yang khataman di Aceh. Kalian aja sama yang Merauke ya. Tapi satu pertanyaan saja singkat. Jangan punya cita-cita, misalnya ingin bikin nggak disampaikan. Itu status Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Gus Baha, kami dari Aceh insyaallah akan bertanya mengenai mungkin tidak jauh beda dengan Aljazair. Kami dari anak-anak muda di proyek, jadi kami minta ininya Gus, tips-tipsnya agar kami anak-anak muda ini agar istiqomah dalam kebaikan dan juga menyebarkan kebaikan di lingkungan proyek kayak gitu. Jadi harapannya memang di lingkungan proyek juga tidak membatasi kita untuk selalu berbuat kebaikan dan juga menyebarkan kebaikan ataupun berdakwah di lingkungan proyek. Mungkin itu saja Gus. Syukur jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jubirnya ini. Satu lagi yang Merauke sekalian. Ya, lagi. Jadi dia satunya agak diingat-ingat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sanjaya dari PT PP Persero, proyek PLTMG Merauke 2. Yang terhormat Gus Baha dan Bapak Aryo. Saya dari anak-anak tua lah. Kalau mereka tadi anak muda, kalau saya itu anak tua. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengokohkan di dalam ranah bekerja atau pekerjaan? Karena di era sekarang ini banyak yang menyampingkan akhlak demi mendapatkan kepuasan diri sendiri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini milenial, Gus. Jadi memang di proyek ini ada yang milenial, kolonial, ada juga yang campuran, Gus. Miko namanya, milenial kolonial. Jadi mungkin yang pertama mohon pencerahan dari proyek Aceh, kemudian yang kedua dari proyek Merauke. Kalau Aceh tadi bagaimana caranya milenial bisa istiqomah, kemudian yang milenialnya, kemudian yang Merauke itu bisa mengenai akhlak ya Gus ya, sebagai core value-nya BUMN terutama antara anak dengan orang tua. Monggo Gus, silakan. Pakai ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai disiplin yang saya tekuni yaitu ilmu. Seperti yang saya jawab pada Mas Haidar tadi dari Aljazair. Untuk yang Aceh juga sama. Kita di perantauan, saya pernah ditanya anak yang kuliah di Inggris, juga pernah ditanya anak yang kuliah di Amerika. Pertanyaannya itu, Gus, kita di negara yang sistemnya itu lebih mapan ketimbang negara yang kita huni. Itu cara terus menjaga syukur sama Allah itu gimana? Ya saya jawab, apapun baiknya negara di Eropa maupun Amerika, ketergantungan Anda pada sistem negara itu lebih tergantung pada nikmatnya Allah. Untuk kamu dideportasi itu butuh ketangkep, butuh ini itu. Tapi kalau kamu nggak dikasih oksigen sama Allah saat itu juga Anda mati. Kalau Allah mengambil buminya dengan memberi gempa yang besar, saat itu juga Anda mati. Artinya dia tanya, gimana cara ingat Allah di negara-negara maju seperti itu? Terus tak latih bahwa utang jasa kamu kepada Allah itu jauh di atas utang jasa kamu terhadap sistem negara. Artinya oke lah kita ngakui sistem negara itu baik, kita juga loyal sama negara. Tapi kenapa orang Islam selalu disuruh uzkuru wa dzikron katsira, ingat Allah sebanyak-banyaknya? Karena nikmatnya Allah memang jauh lebih banyak. Kita dapat uang BLT itu ada prosedurnya, setidaknya dimiskinkan dulu, didaftar dulu. Tapi kalau dapat oksigen sekarang juga, kita tidak pernah setor miskin sama Allah, sudah dikasih. Kita pakai buminya Allah, tidak setor kebutuhan dulu, status apa, langsung dikasih, langsung pakai, nggak bayar lagi. Nah, semakin kita berpikir seperti itu, maka utang jasa kita kepada Allah semakin banyak. Akhirnya dengan demikian kita fasih, kita mengatakan alhamdulillah, melafadzkan alhamdulillah. Jika di surat Waqiah, Allah melatih kita seperti itu. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Yang menciptakan kamu itu kita, saya, maka kamu harus begini. Yang menurunkan hujan itu saya, kata Allah, kami. Kamu harus bersyukur. Bumi yang kamu huni, kata Allah, bisa saja setiap saat ayaksifa bikumul ard. Bumi yang kamu huni, yang kelihatannya kokoh, setiap saat bisa likuifaksi. Air yang kamu minum, bisa saja setiap saat ya ghauran. Ghauran itu qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran. Dengan melihat seperti itu, bumi yang kita huni ternyata enggak posisi aman. Setiap saat Allah bisa membuat likuifaksi. Nah, dengan cara seperti itu kita akan tahu betapa ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah ingat Allah terus menerus. Ya, dengan cara tadi baca wiridan-wiridan yang diajarkan guru-guru kita, termasuk yang ada di kitab-kitab Dzikrul Ghafilin dan sebagainya. Nah, yang untuk anak tua tadi juga sama seperti itu. Meskipun di bumi Papua, kalau kita ingat, itu pasti ketergantungan kita pertama pada Allah taala. Makanya Allah itu mengancam untuk orang yang tidak ingat kepadanya, ancamannya itu ekstrim. Malam yardo bi qodoi walam yaskur na'mai. Ini hadis lengkapnya.
walam yasbir ala balai falyatlub robban siwai wal yakhruj min tahti ardi wa samai. Siapa yang tidak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, enggak apa-apa, kata Allah. Kamu enggak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, enggak apa-apa. Tapi jangan nempat di bumiku. Itu bikinanku, enggak bikinan BUMN. Bumi itu enggak bikinan BUMN. Wah, itu aja sudah pusing, kamu diancam fal yakhruj min tahti ardi wa samai. Sudah, kamu enggak apa-apa ngakui saya ada Tuhan, enggak apa-apa, kata Allah. Tapi jangan nempat bumiku. Terus kamu nempat di mana tuh? Kontrak gua ada. Ya gitulah kira-kira cara. Ya itu lagi-lagi saya bilang, karena saya nekuni ilmu, ya saya jawab dengan cara ilmu. Ya, terus beberapa kiai dengan cara suruh ngelafatkan kalimah-kalimah thayyibah tertentu. Tapi itu pun nanti muaranya itu ilmu. Karena kalimah-kalimah itu menjadi baik dan berkualitas juga berdasar ilmu. Makanya saya bilang supaya mudah ingat Allah, caranya gimana? Semua yang kita pakai itu milik Allah. Maka terima kasih utamanya kepada Allah. Ya, saya kira demikian. Dan semoga ini barokah, barokatul ilm, terutama barokatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mengikuti seluruh rangkaian pengajian Gus Baha. Kami berharap bahwa kegiatan ini bisa rutin dilakukan seterusnya karena nanti Pak Aryo dan Pak Bimo akan izin agar sering matur Gus Baha untuk pengajian berikutnya, Gus. Dan ini sesuai dengan pesan dari Gus tadi bahwa mengaji itu tidak boleh diakhiri tapi harus terus dilanjutkan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Akhirnya dengan pengajian Gus Baha ini kami berharap bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW sesuai firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqi adzim. Jadi hampir sering Allah memuji Nabi Muhammad dari akhlaknya, bukan dari ilmunya. Nah, ini yang perlu kita teladani sedikit demi sedikit, walaupun tidak bisa semuanya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pengajian ini kami akhiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kami mohon doa dari Gus Baha untuk semua tim proyek kami yang hataman Al-Quran di 127 titik, sekaligus doa pengakhiran dari pengajian ini. Kepada Gus kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan. Ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum dzal jalali wal ikram an tusalli wa tusallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim asma'in. Allahumma ya wa inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasad waj'alna salimin ghanimin mu'afin min kulli bala'id dunya wal akhirah. Allahumma ya wa ij'alna ya wa atawaduda wa tahabba wa tanasura fika wa laka fika waj'alna ya wa mutahabina fika mutabadzilina fika mutanasirina fika ya Allah waj'alna ya Allah himmatana al-ulya ila kalimatika al-ulya mala'uni minka fadli minka ya Allah wa qiyadati minka ya Allah. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka. Salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah.